Kerajaan Islam di Kalimantan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahra. Perkenalkan, nama saya Alme Fatih Istighfar. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hanifa. Di sini kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Kalimantan Timur. Ada 3 kerajaan yang akan kita bahas. Yang pertama kerajaan Brunei, Banjar, dan Kutai. Ayo simak videonya. Yang pertama ada Kerajaan Brunei. Perkembangan Islam di Brunei. Islam diperkirakan masuk ke Brunei pada abad ke-13, yaitu pada tahun 1363, di mana saat itulah Sultan pertama yaitu Awang Ala Betatar memeluk agama Islam dan akhirnya berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah. Setelah masuknya Islam ke Brunei, Brunei mempertegas dan memperluas perannya sebagai kekuasaan dagang yang kuat dan independen. Sehingga usaha dagang Brunei dan wilayah kekuasaannya bertambah seiring dengan penyebaran Islam di Brunei. Selama masa awal penyebaran Islam, banyak ulama Arab yang menikah dengan keluarga kerajaan Brunei. Salah satu yang terkenal yaitu Syarif Ali dari Taif yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Syarif Ali menikah dengan saudara perempuan Sultan Brunei kedua yaitu Sultan Ahmad. Setelah menikah, Syarif Ali pun diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei menggantikan Sultan Ahmad pada tahun 1425. Ia menjadi sultan pertama yang mulai mendirikan masjid, membangun kota batu, serta menetapkan hukum Islam di Brunei. Brunei mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan kelima, yaitu Sultan Bolkiah. Ia berhasil menaklukkan seluruh Borneo hingga bagian utara Luzon atau Kepulauan Filipina. Di bawah kepemimpinannya, ia membentuk angkatan perang, kemudian membangun benteng yang mengelilingi ibu kota Brunei sebagai bentuk pertahanan, hingga pada akhirnya wilayah kekuasaannya pun meluas sampai ke kerajaan Sambas, Pontianak, Banjarmasin, Kutai, Balagon, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabak, Banggo Balambangan, dan Palawan. Kekuasaan Kesultanan Brunei sangat kuat dari abad ke-14 hingga abad ke-16 dikarenakan setelah abad ke-16 terdapat pengaruh kuat dari kekuasaan Eropa yang mulai memasuki wilayah Brunei sehingga banyak terjadi perebutan kekuasaan antar bangsawan dan kemunduran sistem perdagangan tradisional. Brunei pernah mengalami perang singkat dengan Spanyol yang menyebabkan banyak dari wilayah kekuasaan Brunei yang hilang. Pada tahun 1888, Brunei sempat berada di bawah kekuasaan Inggris selama 96 tahun dan merdeka pada tahun 1984. Yang akhirnya terbentuklah perjanjian kerjasama dan persahabatan untuk menjadikan Kesultanan Brunei sebagai wilayah protektorat Inggris. Kemunduran kerajaan Brunei mengalami puncaknya pada abad ke-19 ketika Raja Putih dari Sarawak menguasai sebagian wilayah kekuasaan Brunei yang akhirnya menyisakan wilayah seperti yang kita tahu sekarang ini. Perkembangan kontemporer Islam di Brunei. Konstitusi Brunei menegaskan bahwa agama resmi Brunei Darussalam adalah Islam dengan mengikuti mazhab Syafi'i. Walaupun agama resmi Brunei adalah Islam, tetapi tetap ada dan diperbolehkan untuk menganut dan melaksanakan agama lain seperti Kristen, Buddha, dan Hindu secara damai dan harmonis. Namun, pemerintah menegaskan sejumlah batasan bagi pemeluk agama non-Muslim, antara lain dengan melarang bagi non-Muslim untuk menyebarkan ajaran agamanya. Kerajaan Brunei Darussalam dikenal dengan menganut ideologi Kerajaan Islam Melayu atau Melayu Islam Braja. Melayu Islam Braja dijelaskan dalam surat kabar resmi pemerintah sebagai berikut. Kerajaan Islam Melayu menyerukan kepada masyarakat untuk setia kepada rajanya, melaksanakan Islam dan menjadikan sebagai jalan hidup serta menjalankan kehidupan dengan mematuhi segala karakteristik dan sifat sejati bangsa Melayu Brunei Darussalam, termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Melalui MIB atau Melayu Islam Braja, pemerintah Brunei menginginkan agar nilai-nilai budaya Melayu dan norma Islam dijalankan, sering mengadakan acara seperti upacara keagamaan yang tertera dalam kalender Muslim,
Hal tersebut menggambarkan tentang bagaimana ideologi nasional itu diungkapkan dalam kehidupan berbangsa. Lalu, selanjutnya ada Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan adalah salah satu kerajaan penting dalam sejarah Indonesia. Kerajaan ini memainkan peran yang besar dalam penyebaran Islam di Kalimantan dan memiliki pengaruh politik serta ekonomi yang signifikan pada masa kejayaannya. Kerajaan Banjar didirikan pada awal abad ke-16 dan berlangsung hingga abad ke-19 ketika Belanda mulai menguasai wilayah tersebut. Kerajaan Banjar ini dahulu bernama Kerajaan Negara Daha yang dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Lalu ketika Maharaja Sukarama meninggal, ia berwasiat agar penggantinya adalah cucu Raden Samudra, anak dari putrinya Putri Galuh Intansari. Wasiat tersebut menyebabkan Raden Samudra terancam keselamatannya karena para putra Maharaja Sukarama juga berambisi sebagai raja, yaitu Pangeran Bagalung, Pangeran Mangkabumi, dan Pangeran Tumenggung. Lalu Pangeran Samudra melarikan diri dengan sampan ke hilir sungai Barito, dibantu oleh Arya Taranggana. Setelah perseteruan panjang dengan pamannya yaitu Pangeran Tumenggung, Pangeran Samudra akhirnya mendapatkan dukungan dari Kerajaan Demak di Jawa untuk merebutkan kekuasaan. Dengan bantuan Demak, Pangeran Samudra berhasil mengalahkan pamannya dan mendirikan Kerajaan Banjar. Sebagai imbalannya, ia berjanji untuk memeluk Islam dan menyebarkan agama tersebut di wilayah kekuasaannya. Di wilayah kepemimpinan Sultan Suryansyah, Kerajaan Banjar mulai berkembang pesat. Kejayaan Kerajaan Banjar mencapai puncaknya yaitu pada masa pemerintahan Sultan Rahmatullah dan Sultan Hidayatullah. Pada masa ini, Banjar menjadi pusat perdagangan yang penting di Kalimantan Selatan dengan komoditas utama yaitu lada, emas, dan intan. Pada awal abad ke-19, Kerajaan Banjar mengalami kemunduran yang signifikan. Konflik internal di istana dan tekanan dari kolonial Belanda semakin melemahkan kekuasaan kerajaan. Puncaknya adalah pada Perang Banjar pada tahun 1959 sampai 1905, di mana rakyat Banjar melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Meskipun perlawanan ini berlangsung lama dan sengit, pada akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah tersebut dan Kerajaan Banjar secara resmi berakhir pada tahun 1905. Lalu selanjutnya ada Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang terletak di wilayah Kalimantan Timur. Kerajaan ini memiliki sejarah panjang yang berawal dari masa pra-Islam hingga periode kolonial Belanda. Kutai Kartanegara dikenal karena perannya yang penting dalam perkembangan politik, ekonomi, dan budaya di Kalimantan. Kerajaan Kutai ini dahulu bernama Kutai Martapura atau Kutai Mulawarman karena rajanya yang paling terkenal adalah Mulawarman Naladewa. Rakyatnya hidup dengan sejahtera di bawah pimpinan Raja Mulawarman. Berabad-abad lamanya, kerajaan terus berkembang dengan dikuasai secara turun-temurun. Kerajaan Mulawarman menikmati masa-masa kejayaannya dari dinasti ke dinasti, hingga masuk kekuatan baru yang mendapat pengaruh langsung dari Jawa, yakni Kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dengan adanya dua kerajaan tersebut, maka sering terjadi perselisihan di antara mereka, meskipun di antaranya masih ada hubungan kekeluargaan. Lalu pertempuran antara Kerajaan Kutai Martapura dan Kerajaan Kutai Kartanegara tidak dapat terelakkan lagi, dan akhirnya Kerajaan Kutai Martapura dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang pada waktu itu sedang diperintah oleh Raja Pangeran Sinom Panji Mendapa. Dengan runtuhnya Kerajaan Martapura, maka seluruh wilayah kekuasaannya jatuh ke tangan penguasa Kutai Kartanegara. Islam mulai masuk ke Kutai Kartanegara pada abad ke-16 dibawa oleh Mubalik yang bergelar Tuanku Tunggang Parangan dan berhasil meyakinkan Raja Mahkota dari Kerajaan Kutai untuk masuk Islam. Kedatangan Mubalik adalah membawa seruan mengajak raja, keluarga, dan rakyatnya untuk memeluk Islam. Raja pun menerima dengan baik penuh keikhlasan, tetapi ada syaratnya yaitu adu kesaktian. Lalu adu kesaktian berlangsung dan dimenangkan oleh Tuan Tunggang Parangan. Raja Mahkota menepati janjinya untuk mengucapkan kalimat syahadat lewat bimbingan Tuan Tunggang Parangan bersama dengan rakyatnya. Pengaruh Islam semakin kuat di bawah pemerintahan Sultan Aji Muhammad Idris, yang merupakan Sultan pertama Kutai Kartanegara yang memeluk Islam. Sejak saat itu, kerajaan ini menjadi kesultanan dan mulai menggunakan gelar sultan untuk raja-raja mereka. Pengaruh Islam terlihat dalam hukum adat istiadat dan seni budaya Kutai.
Pada abad ke-19, Kutai Kartanegara menghadapi tantangan besar dari luar dan dalam. Kolonial Belanda mulai memperluas pengaruhnya di Kalimantan Timur dan menandatangani berbagai perjanjian dengan kerajaan tersebut yang mengurangi kedaulatan Kutai Kartanegara. Pada tahun 1844, Sultan Haji Muhammad Salehuddin menandatangani perjanjian dengan Belanda yang memberikan hak istimewa kepada Belanda untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayahnya. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik di dalam kerajaan. Pada awal abad ke-20, Kutai Kartanegara secara resmi menjadi bagian dari Hindia Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda semakin memperketat kendali atas kerajaan ini, yang menyebabkan penurunan kekuasaan sultan. Meskipun demikian, kesultanan tetap bertahan dan terus memainkan peran simbolis dalam menjaga budaya dan tradisi Kutai hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Jadi begitu teman-teman sejarah dari 3 kerajaan Islam di Kalimantan. Semoga bermanfaat ya.